Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Tim hukum pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menyerahkan kesimpulan sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK pada Selasa 16 April. Dalam kesimpulan ini, tim hukum Ganjar Mahfud menuliskan 5 kategori pelanggaran pemilu. Deputi Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengatakan 5 kategori pelanggaran pemilu ini dinilai prinsipil untuk disimak oleh Majelis Hakim Konstitusi. Adanya 5 pelanggaran tersebut dinilai kubu Ganjar Mahfud jadi alasan untuk dilakukan pemilu ulang. Todung juga turut menyinggung pemaparan dari Romo Magni Suseno dalam sidang beberapa waktu lalu. Adapun dalam pernyataannya, Romo Magnis menyebut proses pencalonan yang melanggar etika berat adalah pelanggaran etika berat. Pelanggaran etika ini terlihat dari putusan 90 MK yang melanggengkan pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka. Selain pelanggaran etika, juga ada nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power, pelanggaran prosedural pemilu hingga penyalahgunaan aplikasi IT di KPU. Kami sudah menyerahkan kesimpulan. Nah, ini buktinya, ya. Tanda terima penyerahan kesimpulan yang kami serahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana kita ketahui, MK akan mengadakan sidang pada tanggal 22 April untuk membacakan putusan, ya, yang menyangkut sengketa Pilpres, ya, perselisihan atau permohonan PHPU yang kami ajukan, dan juga tentu yang diajukan oleh paslon 01. Nah, kalau kita bicara mengenai kesimpulan ini memang tidak dibacakan, tapi majelis hakim akan menggunakan kesimpulan ini sebagai bahan untuk membuat putusan yang akan dibacakan pada tanggal 20. Nah, sebagaimana kita ketahui, kami dalam permohonan PHPU, dan itu kami ulangi dalam kesimpulan yang kami sampaikan, setidaknya ada 5 kategori, ya, pelanggaran yang sangat prinsipil, ya, sangat menyorot terjadi pada proses Pilpres 2024 ini. Yang pertama adalah pelanggaran etika, ya, yang terjadi dengan kasat mata, dimulai dengan putusan MK nomor 9. Dan ini kalau kalian membaca keterangan Romo Magnis Suseno, itu sangat jelas dikatakan oleh Romo Magnis bahwa proses pencalonan yang melanggar etika berat itu adalah pelanggaran etika berat. Ini statement dari Romo Magnis Suseno. Nah, kami sudah menyerahkan kesimpulan. Nah, ini buktinya, ya, tanda terima penyerahan kesimpulan. Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Pengajuan ini disampaikan oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto yang didampingi oleh Ketua DPP PDIP bidang ideologi dan kaderisasi Jarod Saiful Hidayat pada Selasa 16 April. Untuk diketahui amicus curiae dalam sistem peradilan merupakan pihak ketiga yang diberikan izin menyampaikan pendapatnya. Dalam pengajuan ini, Megawati turut menyertakan surat tulisan tangan ke MK. Megawati dalam tulisannya berharap agar MK bisa menciptakan keadilan yang dapat menerangkan bangsa dan negara. Adapun perwakilan MK yang menerima pengajuan, kemudian menyatakan akan menyerahkan surat tersebut ke Ketua MK Soehartoyo. Sebagaimana diketahui, seluruh pihak diminta untuk menyerahkan kesimpulan sengketa pemilu pada Selasa 16 April ke MK. Pihak yang menyerahkan termasuk kubu Ganjar Mahfud yang sudah melakukannya diwakili oleh tim hukum pada Selasa siang. Sebelumnya, Hakim Konstitusi sudah menggelar rapat permusyawaratan hakim atau RPH yang dimulai pada Sabtu 6 April lalu. Sidang putusan sengketa pemilu akan digelar pada 22 April mendatang.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang pertama, sebelumnya kami ucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan yang kedua, saya Hasto Kristianto bersama dengan Mas Jarod Saiful Hidayat ditugaskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dengan surat kuasa sebagaimana berikut. Satu, karena tangan saya untuk menyerahkan pendapat sahabat pengadilan dari seorang warga negara Indonesia, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Sehingga Ibu Mega dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Dan ini terlampir dengan juga tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri buat teman-teman pers. Ya. Ya, sehingga semua otentik. Ya. Ada tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, perlu dibaca. Ya, tulisan Ibu Mega aja ya. Jadi, ini ada seluruh pertimbangan-pertimbangannya yang disampaikan oleh Ibu Megawati sebagai amicus curiae dan kemudian ditutup dengan tulisan tangan. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Hormat saya Megawati Soekarno Putri ditandatangani merdeka, merdeka, merdeka. Jadi ditandatangani oleh beliau lengkap dengan seluruh pendapat hukum sebagai sahabat pengadilan. Dan demikian secara resmi kami serahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya Immanuel Hutasoy, kami mewakili Biro Humas dan Protokol. Kami terima surat dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang diwakilkan langsung oleh Pak Hasto Kristianto selaku penerima surat kuasa. Ini masih ada orang gitu. Gimana? Gelaran Pilpres 2024 membuat hubungan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Presiden Joko Widodo nampak berjarak. Hal ini menyusul majunya putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka yang menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto. Tidak hanya itu, majunya Gibran diiringi oleh sejumlah kontroversi, mulai dari putusan MK hingga dugaan abuse of power. Presiden Jokowi juga dalam beberapa waktu terakhir tidak menemui Megawati di sejumlah acara. Sebut saja saat HUT PDIP hingga momen Lebaran kemarin. Padahal Presiden Jokowi diketahui kerap hadir di acara-acara penting PDIP. Ditanya soal hubungan antara Presiden Jokowi dan Megawati terbaru, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan penjelasannya. Dalam keterangan pers pada Selasa 16 April, Hasto menyinggung pengkhianatan konstitusi hingga nepotisme dalam kekuasaan. Hasto kemudian menegaskan video pertemuan Jokowi dan Megawati saat Lebaran yang beredar tidak benar sama sekali. Tadi amicus curiae ini berisi salah satunya tulisan tangan Bu Mega yang menilai ada nepotisme dari kekuasaan, khususnya dari Pak Presiden Jokowi. Sebenarnya hubungan Pak Jokowi dan Bu Mega ini update-nya seperti apa, Mas? Ya, ketika konstitusi sudah dikhianati, ketika demokrasi sudah dikebiri, ketika supremasi hukum sudah dilanggar, lalu spirit anti nepotisme, kolusi dan korupsi kemudian bersemai dengan dukungan kekuasaan, apakah ini kita biarkan? Lalu sebagai
bangsa pejuang, kita kan punya suatu prinsip. Jadi pada saat mau saya klarifikasi juga bahwa video yang beredar tentang pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi pada saat Lebaran itu sama sekali tidak benar. Tidak ada pertemuan. Kami menjadi benteng demokrasi, sehingga pertemuan hanya dilakukan terhadap orang-orang yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara, kedaulatan rakyat itu, yang memperjuangkan demokrasi. Ya. Dan tadi amicus curiae ini berisi salah satunya tulisan tangan. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.